Cara siap dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Dimas Masito Nur SHMH, yang nanti aku Kiai Haji Abdullah Syairoji selaku Rais PCNU, yang kami hormati Bapak Ustadz Jamaluddin Eskom, Ketua Pegunungan, yang kami hormati Ibu Dr. Anda Hajah Eti Kamali, Pembina Musfat dan Ketua BKMM Kecamatan Pegunungan, yang kami hormati Ibu Mama Hajah Yamunaya, Ketua Muslimat PAC Pegunungan, yang kami hormati Bawasine SPT selaku PAC Fatayat PAC Pegunungan, yang kami hormati Ketua JKHNU Garfa IPPNU Ibu Majelis Taklim Al-Munas serta seluruh peserta public speaking. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman dan Islam, nikmat tentunya nikmat kesehatan, sehingga kita semua bisa bersilaturahim dalam acara pelatihan public speaking oleh Ibu Dr. Hajah Dimas Masito Nur SHMH 4 Februari 2024. Sholawat senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, dan semua seluruh pengikutnya yang mencintai beliau, dan semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu pelatihan public speaking yang dapat hadir memenuhi undangan kami. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sa'diyah, dipanggil Mbak Dia. Saya dari Fatayat Pegunungan selaku pembawa acara. Izinkan saya untuk membacakan susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sholawat Nabi. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Jalal Waton. Yang keempat, laporan panitia. Yang kelima, sambutan. Yang pelatih acara inti. Semoga acara
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Dr. Imas Masita M. Nur, yang dalam hal ini beliau dalam perjalanan. Yang saya hormati Ketua BKMM DMI sekaligus Pembina Muslimat dan Fatayat Kecamatan Duku Puntang. Hormati Ibu Haji SPDI. Yang saya hormati Ketua Fatayat Kecamatan Duku Puntang Ibu Mbak Wastini SPD, serta Ketua Panitia yang saya hormati pula, serta Ibu serta sahabat peserta public speaking yang saya ucapkan puji syukur kehadiran yang cerah ini kita dan insya Allah penuh dengan dalam keadaan sehat walafiat dalam kegiatan speaking yang diselenggarakan muslimat yang nanti beliau sekarang lagi dalam perjalanan yang pada hari ini kegiatan semua yang hadir tentunya niat yang tulus beragama dan iman kepada NU. Mudah-mudahan semua yang hadir tentunya niat yang tulus beragama dan iman kepada NU. Mudah-mudahan wal akhirat, amin ya. Sekali lagi terima kasih. Itu saya sampaikan. Mari kita ikut akan disampaikan oleh penyaji nanti. Terima kasih. Imas Duku Puntang, yang saya hormati Ketua Tanfidiyah WCNU Kecamatan wabil khusus utama, mari kita panjatkan puji kehadiran Allah atas perkenannya pada kita dapat berkumpul bersilaturahim di tempat mulia ini, di rumah kita di KBNU dan public speaking
oleh Allah. Amin. Ini adalah hari buat kami semua. Om dan kawan-kawan, sangat luar biasa. Inilah tampilan dari bidang seni dan budaya. Masya Allah, luar biasa. Demikian
Baik. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Harus punya buku yang kecil begini, yang kalau diambil gasret sampai kita diminta sebagai apa? MC, umpamanya. MC itu apa? Master, atau bahasa lain MC apa? Protokol. Lalu nanya, protokol apa? Oh, protokol untuk orang nikah. Itu berbeda ketika menjadi MC di pengajian. Pengajiannya di mana? Di lapangan terbuka, outdoor, atau di tempat yang tertutup seperti ini atau indoor. Itu berbeda. Formal atau non formal atau informal itu beda. Kalau menjadi MC formal tidak boleh banyak kata yang tidak penting. Intonasi bahasa dari awal, dengarkan dan komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu intonasi untuk apa? Ketika menjadi apa? Menjadi penceramah. Nggak pantas kalau MC salamnya begitu. MC cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pantas enggak kalau untuk menjadi MC? Salamnya standar. Ini MC untuk apa? Untuk pengajian rutin. Di mana tempatnya? Di masjid. Kalau tempatnya di masjid, itu boleh agak tidak formal. Maksudnya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pokoknya itu masih boleh agak panjang karena di masjid. Yang saya hormati atau al-mukarramun atau yang saya muliakan, nggak boleh al-mukarram yang terhormat. Al-mukarram itu yang terhormat. Tidak boleh ada double kata. Menurut ilmu protokoler, menyampaikan yang terhormat sebenarnya tidak boleh lebih dari 3 orang. Di NU semua disebut. Yang terhormatnya saja ketika saya lihat ada 10 menit. Itu sebenarnya tidak efektif. Tapi karena di NU begitu, ya masih soal MC ya. MC tidak boleh menjadi pembicara. Ada MC tapi mengulas, tidak bisa. Kata-katanya simple dan tidak harus acara hari ini adalah, kan sudah ada di undangan itu, tidak usah diulang. Kalau mau diulang sebelum dimulai, bahwa acaranya adalah
tapi begitu formal langsung. Paham? Acara peringatan di Isra Mi'rajkannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 14 berapa? 5. 45 Hijriah. 1445 45 tahun Hijriah. 14. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara peringatan di Isra Mi'rajkannya Baginda Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bacaan Ummul Quran surat Al-Fatihah sampai waladhdallin. Dia nggak boleh kemudian MC-nya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepanjangan, waktunya habis. Itu bukan haram, tapi menurut ilmu protokoler jangan sampai terjadi. Yang akan baca Fatihah panjang itu nanti akhir yang berdoa. Itu pun tidak harus pakai lagu. Kecuali acaranya doa bersama. Kecuali acaranya adalah istighosah. Itu boleh pakai lagam murattal dan itu indah. Jelas? Sudah tuh. Tidak usah mengulas panjang setelah waladhdallin. Atau lebih praktis, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Sama tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Langsung pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh membacakan surat An-Nisa ayat 21 dan Ar-Rum ayat 4. Dipersilakan, tidak usah waktu dan tempat, dipersilakan, tidak usah, langsung dipersilakan. Kan ada tuh yang terus diulang, setelah namanya disebut diulang lagi, kemudian waktu dan tempat dipersilakan. Jadi waktu dan tempatnya yang dipersilakan. Ini yang dipersilakan siapa? Orangnya kami aturkan. Kalau membaca Al-Quran berarti pembacaan Al-Quran disampaikan, dibacakan oleh. Ingat, kalau Al-Quran dibacakan oleh. Tapi kalau sambutan, Shadaqallahul Azim, sudah? Boleh pakai kata selanjutnya, gitu boleh, ringan, datar, selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ya Lalwatun. Diam dulu sebentar. Hadirin dimohon berdiri. Gitu. Selesai. Sambutan. Sambutan yang pertama oleh, tolong dicatat nama, gelar kalau mau disebut tidak boleh salah. Kalau menjadi MC itu harus mengetahui dulu siapa-siapa yang akan tampil. Ketua atau ketua Rois Syuriah. Ya, Rois Syuriah itu ketua. Doa akan disampaikan oleh ketua Rois Syuriah. Salah nggak? Doa akan dipimpin oleh. Jadi kalau doa dipimpin oleh, bukan doa disampaikan, salah. Kalau sambutan ketua Tanfidiyah MWCNU Kecamatan Duku Puntang oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji ... Jangan sampai salah menyebut nama dan gelar. Kalau kira-kiranya tidak tahu gelarnya,
nama tidak boleh salah. Paham? Sudah selesai. Sampai dengan akhir pembacaan doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram. Pakai bapak atau cukup kiai kalau di sini? Langsung kiai boleh? Kalau usah pakai bapak? Kalau dua-duanya Atau bapak kiai haji? terlalu boros. Doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Titik. Sudah? Kepada beliau dipersilahkan. Satu poin soal MC. Siapa yang mau bertanya? Itu baru MC yang setengah forum. Tidak ada? Lanjut dulu. Nanya. Ya, baik lanjut. Teorinya belum selesai. Ingin tampil tidak grogi, ya kan? Ya. Tujuannya jelas. Materi yang akan diberikan itu jelas. Isra Mi'raj. Dia perannya jelas sebagai MC. Tidak setiap orang yang maju ke depan langsung sukses, ya kan? Iya. Ada apa? Grogi, ya kan? Persiapkan mental. Psikisnya harus stabil. Malam harinya bertengkar dengan suami gara-gara tidak puas. Wajahnya masih cemberut. Jadi MC pikirannya masih kesel sama suami. Mau pergi juga nggak dikasih uang lagi. Itu hilangkan semua. Istighfar. Lalu berdoa dari rumah, sudah mulai disiapkan mentalnya. Hilangkan seluruh persoalan yang ada. Begitu tampil publik, jangan terlihat kalau sedang punya masalah. Jangan orang lain tahu kalau sesungguhnya kita sedang banyak utang. Jangan sampai tahu orang lain kalau tadi malam tidak puas. Jangan sampai orang lain tahu kalau dompet kita lagi kosong. Lagi kanker. Karena publik taunya kalau orang tampil harus menyenangkan. Taunya publik kalau kita tampil pesan-pesannya harus sampai. Publik taunya kalau kita tampil informasi penting untuk semua tersampaikan dengan baik. Paham? Jadi ketika kita akan tampil publik itu, tadi dari MC akan tampil sebagai narasumber di workshop. Judulnya apa? Jauh-jauh dipersiapkan. Kenapa? Karena ada kata-kata begini. Tampil dalam keadaan tidak siap, turun akan mendapatkan apa coba? Coba kalau orang yang tampil tidak siap, turunnya apa? Turun tanpa kehormatan. Jadi tampil tidak dipersiapkan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Lalu kalau tampil sukses, apa cirinya? Kita puas, alhamdulillah. Menjadi narasumber di workshop. Contoh umpamanya, judulnya tentang gender dalam perspektif Islam dan hukum positif umpamanya. Begitu selesai, pada minta kartu nama, pada minta nomor HP,
itu terindikasi sukses. Tapi begitu selesai dari narasumber, panitianya saja melemos. Kita sendiri merasakan waktu itu kurang maksimal, dan ketika panitia wajahnya tidak berseri, itu sebuah konsekuensi. Artinya, kalau tidak siap, jangan takut. Enggak, saya lagi nggak siap, kenapa? Ya nggak usah disampaikan juga, saya lagi punya masalah dengan suami saya. Kenapa? Suami saya selingkuh, Oh, suami kamu selingkuh? Suami aku juga. Ya sudah, jangan mau tampil lagi tidak happy. Jadi MC lebih mudah dibanding menjadi narasumber workshop atau diskusi publik. Lebih susah juga kalau menjadi penceramah yang audiensnya itu para ustadz, di antaranya ada kiainya sendiri. Yang kenapa? Kalau tidak ada Teh Imas tidak grogi, ada Teh Imas grogi. Untuk tampil sukses, jangan melihat siapa yang dihadapi, tapi siapkan materi yang akan diberikan. Menjadi poin yang ke latihan. Kalau MC berarti latihan. Kalau menjadi narasumber berarti mencermati, menyiapkan materi, mendalami materi, poin-poinnya harus paham, lalu begitu tampil publik, walaupun ada infokus, tetap harus menguasai materi itu. Beda salah menjadi MC, menjadi penceramah, dan mimpin sidang. Itu beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang keempat membahas tata tertib pemilihan pengurus PAC Muslimat NU periode 2024-2029. Kita buka dengan bacaan basmalah. Kenapa dua ketukan? Dua ketukan itu menunjukkan hablum minallah, hablum minannas. Dipimpin tuh pasal 1. Tadi pasal 1. Kan lagi bicara tata tertib. Pasal 2. Ramaan. Setelah dibahas, lalu disepakati ketuk palunya 1. Oke? Jadi kalau sudah dibahas, itu ketuk palunya 1 ada. Apa? Kalau sudah wasyawirhum fil amri, dimusyawarahkan masalah itu, tawakkaltu 'ala Allah. 1. Hanya kepada Allah. Sudah selesai sampai bab akhir pembahasan tata tertib titik telah berakhir. Marilah kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. 3. Apa itu 3 landasannya? Beriman kepada Allah. Kita sebagai umat Islam melaksanakan perintah Allah, dan ihsan. Iman, Islam, ihsan. Baru tahu kan? Kenapa ketuk palu 1? Kenapa 2? Kenapa 3? Baru tahu? Halo, ya Rabbi bil Mustafa berima qasidana wabirlana mamadoya wasi'al karami
para Sri Kandi sedang diminta untuk menjadi penceramah. Nah itu nanti makanya harus setidaknya 3 hari itu materinya sangat banyak. Ketika kita menjadi penceramah, ingat menjadi poin yang keberapa? Harus tahu siapa audiens yang dihadapi. Ketika saya diminta oleh seseorang untuk menjadi penceramah di Unpad, perguruan tinggi terkenal di Bandung, yang saya juga kuliah di situ ketika S2, yang menyampaikan ke saya, lalu saya tanya, audiensnya siapa ya Pak? Oh ini Bu Imas, audiensnya, oh bukan Unpad, ITB waktu itu, audiensnya S1, S2 dan Profesor Doktor. Baik, kata saya, apa materinya ini? Saya nggak menyampaikan ke beliau strategi, tapi begitu ketemu beliau itu, saya pakai komunikasi intensif dan efektif. Karena para dosen, guru besar, public speaking-nya sudah bisa. Karena beliau wawasannya luas, sehingga tidak usah bicara yang tidak penting. Ketika audiensnya itu S1 dan S2, S3, lalu profesor-profesor, memakai bahasa mereka. Apa? Kalau dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu metodenya. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Metodenya adalah yang pertama pakai hikmah. Hikmah itu kita harus mempunyai ilmu dan beramal soleh. Kalau kita bicara tentang sodakoh, kita harus sudah sodakoh duluan, baru nyambung antara yang penyampai dengan audiens yang menerima materi. Kalau bicara tentang tahajud, terus dia dari wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tapi kita nggak tahajud, itu hamba. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Harus disampaikan dengan cara bijak dan sebaik-baiknya. Kalau dengan beliau, yang ketiga metodenya, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau dengan beliau, metodenya adalah dialog konsep. Jadi yang disampaikan poin-poinnya saja, lalu mari kita diskusi. Kenapa? Apa yang kita sampaikan, jangan-jangan beliau lebih memahami. Tapi yang namanya narasumber tidak boleh kalah dengan jamaah. Kan beliau audien, beliau jamaah. Jadi strategi komunikasi intensif dan efektif dengan beliau, berikan kepada beliau kesempatan untuk mengekspresikan kemampuan. Lalu kalau ada hal yang perlu ditambahkan, barangkali Prof silahkan yang mau menanggapi. Sudah. Lalu terakhir kita memberikan pemantap. Menjadi poin yang kelima, harus percaya diri. Alias kalau masih grogi, kita harus bertanya, kenapa ya saya kok grogi? Oh iya, baru pertama tampil. Kenapa ya grogi? Oh, yang hadir itu
ada guru saya, otomatis tuh namanya guru, ini murid. Pasti. Saya pernah di Banten, saya membaca Al-Quran. Guru saya itu juara internasional saja, kompet juga, Bapak dan Ibu Adzen. Kemudian beberapa orang juga juara-juara internasional. Saya sudah persiapan tuh yang dibaca ayat ini. Lagu yang saya siapkan ini begitu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini contoh loh. Setelah bismillah, lagunya malah lupa. Padahal bayati dulu gitu kan. Insya Allah lupa tuh. Oh ya, bayati pertama tuh itu bisa ngeblank. Tadi ngeblank. Jadi untuk antisipasi itu, anggaplah yang di depan itu semua sama. Atau lebih pasnya, anggap saja yang di depan itu batu. Karena itu menjadi poin yang ke berlatih berulang-ulang. Walaupun hanya dari MC, itu harus berlatih. Saya ketika meminta salah satu penyiar TV namanya Mbak Ana Anggraini menjadi MC pembukaan Kongres PP Fatayat NU di Bandung yang saya ketua panitia nasional. Beliau itu sekedar lanjut hanya menjadi MC. Assalamualaikum itu berkali-kali dan suruh didengarkan. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata saya, coba lihat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sampai 99 kali terus menerus sampai fase. Terus dia nanya, kalau di Fatayat panggilannya apa? Sahabat-sahabat. Itu berkali-kali. Sahabat-sahabat. Fatayat NU se-Indonesia. Sahabat itu berulang-ulang. Terus saya mengamati, oh jadi MC saja berulang-ulang ya latihannya. Apalagi kalau jadi narasumber. Apalagi kalau mau tampil TV. Apalagi kalau mau ceramah yang mungkin materinya terbaru. Paham? Karena setiap orang punya potensi. Sebenarnya semuanya bisa. Pertanyaannya, kenapa ada yang bagus, ada yang tidak bagus? Karena latihan. Yang tidak bisa kita kemudian menawar itu soal suara. Yang tidak diberikan suara untuk qiraat, lalu diminta untuk ngaji Al-Quran, di situnya ada Maria Ulfa umpamanya, jangan sampai diterima. Dan jangan sampai kepedean. Ditulis di situ, memahami kemampuan diri. Contoh, ketika ada acara di Kuningan, panitianya menghubungi saya, Teh Imas minta satu qori'ah untuk pembacaan Al-Quran. Saya umumkan di peserta, siapa yang bersedia untuk membaca Al-Quran di acara besok. Ada yang ngacung, saya pikir dia sebenarnya qori'ah. Ternyata begitu dia ngaji Al-Fatihah yang dibaca.
dari atas sampai bawah. Tolong jangan kepedean. Artinya kita pun harus antisipasi sebagai panitia atau orang yang dikomunikasi. Disuruh menjadi qari'ah, suruh mencari qari'ah. Tolong baca dulu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammilukum. Lanjut. Qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila. Nisfah. Nisfahu awin qus minhu qalila. Aw zid alayhi. Aw zid alayhi wa rattilil Qur'ana tartila. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Sadaqallahul azim. Apa yang terkesan? Bagus, langsung merinding. Merinding. Apa yang terkesan? Enak didengarnya. Apa yang terkesan? Seru, tenang. Artinya, kalau kita suaranya biasa-biasa saja atau pas-pas saja, suruh tampil menjadi qari'ah, jangan. Bilang saja, kalau jadi MC saya mau, kalau baca Al-Quran dan lagu itu teman saya yang ahli. Jadi kita harus jujur, tulis jujur pada diri sendiri. Jujur, tulis jujur. Jujur. Jangan kepedean, tulis. Jangan kepedean. Paham kepedean? Menurut dirinya itu tuh bagus. Padahal ketika di sebuah acara formal bacanya Al-Fatihah bareng salah, turun tanpa kehormatan. Al-Qur'annya tetap takrim kepada Allah dan itu kalamullah. Jadi tampil dalam keadaan tanpa persiapan, siap-siap turun tanpa kehormatan. Menjadi apa lagi? MC sudah, penceramah sudah. Jadi ketika kita akan menjadi penceramah, yang pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan materi. Bagi yang pemula ya, kalau tidak pemula tidak usah juga nggak apa-apa, tapi sebaiknya juga siap paling tidak poin-poinnya, landasan-landasan hukumnya. Antisipasi audiens sudah belum tadi? Siapa yang hadir? Kemudian durasi waktu menjadi poin yang keberapa? Durasi waktu. Yuk, yang berapa? 6, 7? Durasi waktu. Foto dulu. Menjadi
berceramah harus tahu waktu. Jangan sampai audiensnya sudah tidur, panitianya juga sudah ngantuk, mau ditegur, ini kiai besar, mau ditegur atasan, kita harus tahu durasi yang akan diberikan berapa menit. Saya pernah harus antisipasi nih, saya menjadi narasumber TV. Itu gangguan, tepuk tangan. Itu ada gangguan begitu bisa ngeblank loh. Sudah konsentrasi. Tadi saya ngomong apa? Itu strateginya. Jadi ketika kita tampil publik, lalu tiba-tiba ngeblank, ada bisikan atau tidak ada bisikan, ada strateginya. Umpamanya ya Rabbi bil atau ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika sholawatullah alaika. Jadi ada dua strategi. Strategi yang pertama, saya tadi bicara sampai mana ya? Itu walaupun mungkin sebenarnya kita tahu, atau mungkin memang ngeblank, lupa lagi ngomong apa ya? Itu nanya. Atau tadi sambil mikir orang lain suruh sholawat. Karena bisa jadi mungkin dikasih waktunya jam 12.00. Jangankan audien, kitanya juga ngantuk. Itu pernah terjadi pada saya, diminta ceramah di Banten, perjalanannya jauh, acaranya dari jam 8 sampai menjelang subuh. Penceramahnya 5 orang. Saya kebagian yang ketiga, jam 12.30. Saya wudhu sampai 5 kali. Kenapa? Selain ngantuk, membuang ngantuk wudhu lagi, ngantuk lagi. Kok belum dipanggil-panggil ya? Apakah ketika saya ceramah itu menarik? Ya entah menarik atau tidak, orang jamaahnya pada tidur. Ada sebagian itu jamaahnya puluhan ribu. Kemudian di semak-semak, di bawah-bawah pohon. Ya ada yang masih terjaga, ketawa-ketawa ada. Karena saya memang talenta saya sejak kecil itu diberikan kemampuan kalau di publik orang bisa tertawa. Itu menjadi kebiasaan atau mungkin kelebihan. Dan kalau tidak bisa humor, jangan dipaksa. Berikan saja ilmu yang mumpuni, berikan saja ilmu yang diinginkan, lalu baca dalil-dalilnya yang benar, baca Al-Quran yang fasih. Itu dimulai penilaian dari mulai awal salah. Begitu pertama pegang mic, itu kita jangan langsung pegang mic, jangan. Pegang dulu, lalu amati. Nah kan? Lebih bagus kalau sebelumnya jamaah dikasih Fatihah. Al-Fatihah. Ini sudah saya doakan semua nih. Supaya apa? Apa yang kita sampaikan nyampe. Karena kalau hati itu, pikiran itu seperti gelombang. Jadi kalau sinyalnya bagus, penyampaiannya bagus sampai. Tapi kalau materinya bagus, tapi sinyalnya nggak bagus, error. Itu lagi inget suaminya yang WA-an saja sama orang lain. Saya bicara menurut saya bagus pun ngobrol sendiri.
itu tandanya berarti mungkin kita kurang menarik, atau yang bersangkutan memang kebiasaan kalau di forum ngobrol. HP itu menjadi sangat dan amat mengganggu. Ketika kita akan tampil kemudian berdoa, setelah berdoa masih redek, masih kemungkinan grogi, sholat hajat. Dan seperti yang sudah disampaikan secara umum kan, Robi Shroli, begitu kan? Saudari Boyasida, kok masih grogi aja? Apa contohnya? Ketika saya mau sidang terbuka S3, padahal saya itu sudah puasa. Saya puasa 3 hari. Saya wiridan, udah saya ilah hadratin semua. Itu 9 profesor doktor itu udah ilah hadratin satu-satu. Sampai ngampus tuh keringetan. Kalau ini keringetannya karena panas. Salah satu Profesor D namanya, D. Ravena. Beliau itu selain guru besar, beliau adalah direktur bahasa sarjana. Karena beliau tahu kan setiap mahasiswa mau sidang pasti grogi kan? Katanya, Bu Imas, kita makan dulu di ruangan saya gitu. Saya udah makan bareng, masuk mengingat tetap grogi itu. Kenapa? Karena ilmu saya sedikit. Beliau yang nanya ini profesor dokter 9 orang ini seolah-olah mau nyidang saya. Saya pikir ini dalam hati saya, bagaimana kalau sidang di akhirat ya? Artinya grogi itu biasa. Jangan menjadi tidak biasa, biasa aja. Tapi kalau kita mohon kepada Allah dan terus menerus latihan, insya Allah sukses. Kalau saya bilang, Sri Kandiku, saya bisa. Sri Kandiku, saya bisa. Sri Kandiku, saya bisa. Sri Kandiku, saya bisa. Kenapa 3 kali? Saya calon DPR RI PKB nomor 3. Halo. Merasa nggak kalau sudah diajak bicara dengan saya 1 jam lebih? Tidak. Apa itu rahasianya? Rahasianya karena saya cinta kepadamu, dirimu pun cinta padaku. Sekian lama engkau menunggu untuk kedatanganmu. Bukankah kita telah berjanji kita jumpa di sini? Datanglah kedatanganmu, kita sudah berbincang-bincang, sampailah kepada tanya jawab. Masya Allah, tepuk tangan dulu untuk Kak Imas. Jujur saya sangat terpesona dan termotivasi, benar nggak sahabat-sahabat? Kayaknya luar biasa banget ya. Kapan ya saya bisa seperti Teh Imas? Paling tidak sekarang sudah dikasih contekan ilmunya sama Teh Imas ya. Walaupun tidak bisa seperti Teh Imas, tapi paling tidak kita sudah tahu ilmunya yang diturunkan langsung oleh suhunya. Oke, tepuk tangan lagi untuk Teh Imas.
Nah, untuk memperdalam lagi seni berbicara di forum ataupun sahabat-sahabat yang mungkin di luar sana itu berprofesi atau suka gitu ya, nyambi jadi MC yang tadi Teh Imas sudah berbagi ilmunya, mangga kami berikan kesempatan untuk sahabat-sahabat bertanya. Poin yang belum saya berikan, nggak enak kalau duduk ya. Mengakhiri kata sebelum salam harus menarik. Contoh, akhirnya jazakumullah ahsanal jaza. Mendayu-dayu kan? Merayu nih ya. Saya tutup dengan pantun. Ikan dimakan burung cendrawasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Berkesan nggak? Artinya tidak bertele-tele tapi ngena gitu. Mencuci baju di atas papan. Papannya pinjam dari Mbak Titi. Saya sudah menyampaikan materi kepada kalian. Silahkan yang belum paham dan bertanya bagi yang belum mengerti. Langsung saja. Karena bertanya itu soal suara, menjadi poin yang sangat penting adalah persiapkan suara. Yang tidak boleh apa? Mau jadi MC, mau ceramah, suaranya serak. Kira-kira menarik nggak? Tidak. Mohon maaf, saya suaranya lagi serak. Ini suara saya sebenarnya yang tadi itu suara sisa. Kalau lagi bagus, irit kalau disukai. Saya tuh penggemar Rhoma Irama dan Elvi Sukaisi. Kalau saya nyanyi, oh enak. Aku disawer. Yang bertanya. Ya. Baik. Strategi agar tidak grogi, tidak ngeblek. Dicatat semua. Tadi katanya mau sambutan. Sambutan itu acara apa? Syukuran 7 bulan. Umpamanya, yang perlu diketahui di rumah siapa? Yang kedua, nama tuan rumahnya siapa? Syukuran apa? Syukuran rumah, syukuran naik pangkat, syukuran 7 bulan, atau syukuran kelahiran bayi. Jelas dulu. Lalu dari mulai salam, kemudian alhamdulillahirobbilalamin, nggak usah terlalu panjang. Lalu yang terhormat atau ingkang kula hormati 3 orang sudah cukup. Lalu ditulis semuanya. Sudah dihafalkan, dihayati. Lalu kalau seandainya tidak biasa tampil publik atau baru tampil publik, nggak apa-apa, pakai teks.
Yang penting poin yang kesekian, intonasi bahasa. Tek, 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 tek. Tidak boleh terlalu cepat, tidak boleh terlalu lambat. Durasinya harus sesuai dengan yang diinginkan panitia atau yang minta, supaya tidak menghindari. Jangan dibiasakan, lebih baik diam. Terus nggak mungkin kalau umpamanya lagi sambutan terus pakai sholawatan, nggak mungkin. Kenapa? Tidak lazim. Tapi kalau lagi ceramah lazim, baik baca Al-Quran maupun sholawatan ataupun dangdutan. Tapi kalau di masjid jangan dangdutan. Tidak lazim, sholawatan saja. Begitu. Tepuk tangan untuk yang berpengalaman. Menjadi bagian yang sangat penting, dan ini adalah doktrin. Jangan niat ceramah mencari uang. Jangan jadi MC mencari honor. Niat tulus karena Allah. Kalau kita berharap kepada manusia, pasti kecewa. Tapi Allah akan memberikan, pasti, tidak pernah tidak pasti, balasan yang lebih baik, lebih banyak, dan berkah. Apa ada contoh? Ada. Suatu hari, saya nggak menarik kalau begini ya. Ini doktrin loh. Suatu hari dompet saya ini kosong. Lalu kebetulan diundang oleh orang yang sangat populer dan orang yang kaya raya. Ceramahnya pun di hotel berbintang dan di lantai 9. Kata setannya nih dalam hati, ini nanti dikasih amplopnya gede loh. Setan loh ya. Dan pulang karena mobil habis bensin, beli bensin, dibukalah si amplop. Nah, dibuka karena setan ya. Oh begini gitu setannya. Jangan sampai karena manusia ya. Oke? Ya sesuai saja. Suatu hari saya dipanggil orang-orang yang rumahnya ngontrak. Katanya dia sudah sekian tahun ingin punya anak. Kemudian dia nazar, kalau saya punya anak laki-laki, saya akan undang Bu Imas yang di TV itu. Dia punya anak laki, begitu jebrol uang laki-laki, langsung nabung besok. Nabungnya selama 3 tahun. Terus di tabungan itu dia banyak kan receh, ditukar tante bank. Ceritanya dia ini, saya udah ceramahan, rumahnya aja kecil, ngontrak gitu, saya mau WC aja susah gitu ya, kasihan banget. Terus ada jualan apa gitu saya beli ya. Dan terus begitu pulang dia ini kan, ibu jangan bu, dia nangis, Bu Imas minta diterima, ini saya nabungnya 3 tahun, kata dia sambil nangis. Saya punya anak laki-laki karena nazar pengen Bu Imas yang di TV. Saya tolong tuh gak mau. Saya nangis tuh. Saya buka kan di rumah. Masya Allah fantastis, silahkan saya sampaikan ya angkanya ya. Masya Allah, subhanallah ta'ala, saya kaget. Itu bisa beli motor. Itu saat itu sekian gitu loh. Sekarangnya lebih dari itu, motornya bagus kalau sekarang. Saya akan mengembalikan juga bagaimana. Artinya jangan melihat orang dari status pendidikan, status ekonomi, status jabatan.
Jangan merendahkan, jangan melihat kemudian ini hebat loh nanti amplopnya, jangan. Oke? Tapi menggantungkan diri kepada Allah. Itu. Jangan juga kemudian ada nih yang jadi racun. Katanya, itu kalau undang-undang Mas amplopnya berapa ya? Nah kebetulan seorang yang ngasih info itu sering di rumah, dan antara di orang di rumah kan suka ngobrol tuh. Saya nggak tahu kalau dia mendengar obrolan. Begitu ada yang ngasihnya sekian, nggak jadi tuh undangnya. Oke, nggak jadi. Kenapa? Nominalnya harus besar. Padahal kalau senior saya ngundang, Teh Imas, Neng Imas, nanti ceramahnya akan berdedikakan, mangga. Nanti bawa awuk ya, bawa Neng Imas bawa kue-kue siap. Sekali lagi, jangan tampil karena uang. Pertanyaannya, apa yang bisa kita berikan? Jangan apa yang kita harus dapatkan. Kenapa? Ada Allah yang mengatur kehidupan dan Allah sang memberi rezeki. Saya sudah siapkan poin-poinnya. Tadi saya merangkum dari seluruh yang harus saya sampaikan. Nanti fotokopi saja ini semuanya, karena kalau benar-benar disampaikan memang 3 hari dengan latihannya gitu. Nih, public speaking. Sebelum saya salam, kalau menjadi penceramah atau lagi disuruh sambutan, kemudian kan ada yang dadakan tuh, jangan bilang mohon maaf, mungkin saya tidak bagus hari ini menyampaikan karena saya tidak siap. Jangan sampai terjadi. Jangan bilang tidak siap. Tapi kalau kita tampil memang harus siap. Kalau lagi ceramah lalu ada yang salah, jangan bilang salah juga, tinggal diulang saja. Umpamanya kita ya ayyuhal muzammil, kan harusnya pakai kum fa'anzir warub baka fakabir, harusnya kemudian tinggal diulang saja sehingga tidak menurunkan kepercayaan audiens. Karena begitu kita tampil lalu mohon maaf hari ini saya tidak siap, drop itu yang namanya audiens. Oh ternyata penceramahnya tidak siap ya gitu. Jangan sampai terjadi. Pokoknya tampilkan saja diri sebaik-baiknya. Sudah, paling yang kecewa diri sendiri atau mungkin sebagian orang lain sambil menjadi koreksi. Oke? Pastinya tidak siap, pastinya tidak puas supaya ketemu lagi. Nanti silahkan ini syah di fotokopi dan syah diedarkan tanpa harus izin penerbit. Ini menjadi syah. Hal-hal yang belum tersampaikan nanti berjumpa lagi. Kesimpulannya, teknik public speaking itu 3V. 3V itu verbal, vokal, dan visual. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada hal-hal yang salah, jangan masuk hati. Akhirnya, jazakumullah ahsanal jaza wa jazakumullah khairul jaza. Serikan kita Imas. Saya bisa. Serikan kita Imas. Saya bisa. Serikan kita Imas. Saya bisa. Serikan kita Imas. Saya bisa.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.